Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan di sini kami kelompok 13 akan menyampaikan materi tentang khilafah dan jihad. Silahkan disimak materi berikut. Yang pertama adalah konsep negara dalam hukum Islam. Terdapat 5 konsep negara dalam sejarah Islam. Pertama, konsep teokratis. Menurut teori, negara teokratis adalah sebuah negara yang kedaulatannya ada pada Tuhan. Konsep teokratis dapat pada negara Islam muncul di era paling awal sejarah Islam, yakni pada masa Nabi Muhammad SAW, sebagaimana diketahui dalam mengelola negara dan masyarakat. Nabi senantiasa berdasarkan pada tuntunan dan bimbingan wahyu dari Allah. Konsep teokrasi ini ditentukan tidak akan dapat dilakukan lagi oleh siapapun setelahnya, mengingat Nabi merupakan orang terakhir yang menerima wahyu dari Allah. Dengan kata lain, tidak ada teokrasi dalam konsep negara Islam setelah Nabi Muhammad wafat, meskipun dia berdalih menyadarkan semuanya pada Al-Quran dan As-Sunnah. Kedua, konsep republik. Ketika Nabi wafat dan urusan pemerintahan beralih ke tangan Khulafaur Rasyidin, terjadi perubahan-perubahan berdasarkan dalam pengelolaan pemerintahan Islam. Konsep teokrasi yang pernah dijalankan Nabi Muhammad digantikan dengan bentuk republik. Bentuk republik ini dijadikan karena para khalifah bukan lagi orang-orang yang menerima wahyu. Layaknya para rasul, meskipun para khalifah tetap tunduk pada prinsip-prinsip dasar yang digariskan oleh Al-Quran dan As-Sunnah, dimulai oleh Abu Bakar, kemudian dilanjutkan oleh Umar bin Khattab, lalu Utsman bin Affan, dan yang terakhir yaitu Ali bin Abi Thalib. Pemerintahan Islam era Khulafaur Rasyidin mengambil bentuk demokrasi dan republik. Ketiga, konsep monarki. Setelah Ali bin Abi Thalib wafat dan menandai berakhirnya era kekhalifahan, bentuk negara dalam Islam berubah jadi republik ke monarki atau kerajaan. Muawiyah, pionir terdirinya kerajaan Bani Umayyah, adalah pemimpin Islam pertama yang merubah bentuk pemerintahan tersebut. Sesuai dengan bentuk monarki, kepala negara bersifat absolut. Kekuasaan terjadi secara turun-menurun dan musyawarah kurang dilaksanakan. Bentuk monarki ini dilestarikan oleh dinasti Abbasiyah dan datang kemudian. Namun bedanya pada masa Muawiyah yang masih berpengaruh jiwa demokrasi Arab, keabsolutan kepada negara belum terlalu menonjol. Sementara pada era Abbasiyah, keabsolutan itu meningkat, dan keabsolutan itu berada pada puncaknya ketika kekuasaan Turki Utsmani di Uzbanul muncul. Kerajaan Turki Utsmani inilah yang nantinya akan menjadi titik balik dan pusat perbedaan di kalangan umat Islam di dunia mengenai bentuk negara ideal. Turki Utsmani dijadikan contoh sebagai bentuk negara terburuk dalam sejarah Islam. Keempat, konsep monarki konstitusional. Maksudnya pengaruh Barat pada abad ke-19 ke dunia Islam dalam bidang politik membuat para pemikir Islam mulai membawa wacana baru, terutama dalam paham konstitusi dan republik. Sebagai akibatnya, kemudian muncul gerakan konstitusionalisme dalam gerakan Islam. Di antara para pemikir tersebut terdapat nama yaitu Rifa'ah Badawi, Jamaluddin Al-Afghani, dan Khair al-Din As-Tunisi. Dari para pemikir-pemikir tersebutlah kemudian disusunlah konstitusi pertama di dunia Islam yang diumumkan di Tunisia pada tahun 1861, menyusul kemudian di Turki pada tahun 1876. Dan yang kelima, konsep republik masih di abad ke-20. Perubahan penting terjadi pula ketika Mustafa Kemal, yaitu pada tahun 1881 sampai pemerintahan 1938, menghapus dinasti Turki Utsmani dan melahirkan Republik Turki pada tahun 1923, dan pada tahun 1924 Turki kemudian berubah menjadi Republik Murni. Berakhirnya sistem monarki dari Turki memancing antusiasme para pemikir muslim untuk mulai membicarakan konsep negara Islam secara lebih serius, terstruktur, dan sistematis.
Sistem pemerintahan yang pernah dipraktikkan dalam Islam sangat terkait dengan kondisi konstekstual yang dialami oleh masing-masing umat. Dalam rentang waktu yang sangat panjang, sejak abad ke-7 Masehi hingga sekarang, umat Islam pernah mempraktikkan beberapa sistem pemerintahan yang meliputi sistem pemerintahan khilafah atau khilafah berdasarkan syura dan khilafah monarki, imamah monarki dan demokrasi. Khilafah adalah pemerintahan Islam yang tidak dibatasi oleh teorital, sehingga kekhalifahan Islam meliputi berbagai suku dan bangsa. Ikatan yang mempersatukan kekhalifahan adalah Islam sebagai agama. Pada intinya, khalifah merupakan kepemimpinan umum yang mengurusi agama dan kenegaraan sebagai wakil dari Nabi Muhammad SAW. Dalam bahasa Ibnu Khaldun, kekhalifahan adalah pemerintahan umum bagi seluruh kaum muslimin di dunia untuk menegaskan hukum-hukum syariat Islam dan memikul dakwah Islam ke seluruh dunia. Menegakkan khalifah adalah kewajiban bagi semua kaum muslimin di dunia. Menjelaskan kewajiban dan demikian itu sama dengan menjelaskan kewajiban dan diwajibkan Allah atas semua kaum muslimin. Melainkan berdirinya kekhalifahan merupakan maksiat atau kedurhakaan yang disiksa Allah dengan siksaan yang paling sedih. Baik, selanjutnya ialah dasar hukum didirikannya khilafah. Siapapun yang menelaah dalil-dalil syar'i dengan cermat dan ikhlas akan menyimpulkan bahwa menegakkan daulah khilafah hukumnya wajib atas seluruh kaum muslimin. Di antara argumentasi syar'i yang menunjukkan hal tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, Quran Surat An-Nur ayat 55 yang artinya, dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang soleh, bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhoinya. Dan Dia benar-benar akan menukar keadaan mereka sesudah mereka dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka tetap menyembahku dengan tiada mempersekutukan sesuatu apapun dengan aku. Dan barang siapa yang tetap kafir sesudah janji itu, maka mereka itu orang-orang yang fasik. Quran Surat An-Nur ayat 55. Dan yang kedua ada Quran Surat An-Nisa ayat 59 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah Subhanahu wa taala dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Quran Surat An-Nisa ayat 59. Tidak diragukan lagi bahwa perintah untuk mentaati ulil amri mengandung perintah untuk mewujudkan orang yang berhak untuk ditaati. Yang dimaksud di sini adalah khalifah. Adanya ulil amri menyebabkan terlaksananya kewajiban menegakkan hukum syarak, sedangkan mengabaikan terwujudnya ulil amri menyebabkan tersia-sianya hukum syarak. Jadi, mewujudkan ulil amri itu adalah wajib, karena kalau tidak diwujudkan akan menyebabkan terlanggarnya perkara yang haram, yaitu menyia-nyiakan hukum syarak. Baik, selanjutnya ialah unsur-unsur kepemimpinan dalam Islam. Dalam kitab Nizam al-Hukmi fi al-Islam, Taqiyuddin al-Nabhani menyatakan negara Islam terdiri di atas 8 struktur, yaitu khalifah sebagai kepala negara, Muawin Tafid sebagai pembantu khalifah, Muawin Tafid pembantu khalifah bidang administrasi, Amirul Jihad panglima perang, Wali sebagai pemimpin daerah, Qadhi sebagai hakim, Masjid Daulah sebagai departemen, Majelis Umat lembaga wakil rakyat. Dalil struktur yang ia gunakan di atas adalah af'al, yaitu perbuatan. Rasulullah SAW karena ia telah membangun struktur negara dengan bentuk dan model seperti ini, Nabi Muhammad adalah kepala negara dan ia memerintahkan kepada kaum muslimin agar mengangkat kepala negara, yaitu ketika ia memerintah mereka untuk mengangkat seorang khalifah dan imam. Untuk keberadaan para muawin, yakni pembantu khalifah, baik di bidang pemerintahan maupun administrasi, adalah karena Rasulullah SAW telah memilih Abu Bakar dan Umar bin Khattab sebagai muawin. Sedangkan tadi tentang wali, yaitu pemimpin daerah, dalam hal ini Rasulullah SAW pernah mengangkat para wali di daerah tertentu. Rasul pernah mengangkat Utab bin Usaid sebagai wali di Makkah setelah penaklukan kota Makkah dan setelah Badan bin Sasan memeluk Islam. Rasulullah mengangkat para qadhi untuk memberikan keputusan terhadap sengketa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Rasulullah pernah mengangkat Ali bin Abi Thalib untuk menjadi qadhi di Yaman serta Rashid bin Abdullah sebagai kepala qadhi dan Mahkamah Halim.
Nabi juga menjadikannya sebagai khotli biasa. Ia juga memberikan wewenang kepadanya untuk memutuskan perkara-perkara kedoliman dalam tata pelaksana pemerintahan untuk menguasai masalih daulah, yakni kepentingan negara. Rasulullah mengangkat para penulis untuk mengurusi kepentingan tersebut. Mereka ini layaknya dirjen-dirjen satu departemen. Rasulullah pernah mengangkat Mu'ayyib bin Abi Fatimah sebagai penulis ghanimah, yakni rampasan perang, dan Huzaifah bin Al-Yaman sebagai penulis hasil panen penduduk Hijaz untuk menjaga stabilitas negara dan hal-hal yang secara menerjal termasuk dalam wewenang Amirul Jihad. Rasulullah sendiri secara langsung menjadi panglima yang memimpin dan mengurusi urusan-urusan pasukan. Nabi juga pernah mengangkat panglima perang dalam beberapa peperangan untuk melaksanakan tugas-tugas kepanglimaan. Adapun dalil tentang majelis umat yang kegiatannya adalah syura bermusyawarah dan muhasabah lil hakim. Sebenarnya dalam hal ini Rasulullah tidak memiliki lembaga khusus secara permanen, tetapi Rasul meminta pendapat kaum muslimin manakala beliau membutuhkan. Nabi juga pernah mengumpulkan mereka pada saat perang Uhud lalu meminta pendapat mereka. Dalam sepak terjangnya, Islam di Indonesia selalu berjalan beriringan. Ini dibuktikan dengan perjuangannya membela tanah air bersama-sama hingga merdeka. Jika dilihat faktanya, dalam Pancasila tidak ada satupun yang bertentangan dengan ajaran Islam. Tetapi Pancasila menjamin hak umat Islam dalam beribadah. Secara tidak langsung, Pancasila ini beriringan dengan konsep khilafah, karena tujuan khilafah untuk memberikan keamanan dan kenyamanan umat muslim untuk beribadah. Jadi, khilafah dan Pancasila memiliki tujuan yang sama. Lalu ketika dipahami per poinnya, Pancasila juga tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Al-Hadis, sehingga bisa dikatakan bahwa Indonesia juga terdapat unsur khilafah dalam Pancasila. Pengertian jihad secara etimologi, jihad berasal dari kata jahada yang mengandung makna kesungguhan, kemampuan, kekuatan, kelapangan, dan keteguhan. Sedangkan secara terminologi, jihad adalah memerangi orang yang tidak dijamin keselamatannya oleh umat Islam, seperti orang-orang kafir dan orang-orang musyrik. Dalam konteks Islam, jihad memiliki arti yang lebih spesifik, yaitu berjuang untuk kepentingan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan untuk memperkuat agama Islam. Jihad dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, seperti jihad melalui pengorbanan harta, jihad melalui pengorbanan jiwa, dan jihad melalui dakwah dan pengembangan diri. Kemudian, dasar hukum jihad. Al-Quran menyebutkan kata jahada sebanyak 42 kalimat dengan sighot yang berbeda, sebagaimana yang telah diteliti oleh Muhammad Fuad Abdul Baqi dalam Indeks Al-Quran. Salah satunya berada dalam surat Al-Ankabut ayat 69, yang artinya, dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang yang berbuat baik. Kemudian hadis yang berbicara seputar jihad juga banyak. Sahabat Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda, sesungguhnya surga berada di bawah naungan pedang. Dalam Sahih Al-Bukhari disebutkan, barang siapa yang kakinya berdebu karena jihad fisabilillah, maka Allah mengharamkan kepadanya api neraka. Imam Al-Nawawi mencantumkan hadis keutamaan jihad sebanyak 67 hadis dalam kitabnya Riyadh As-Shalihin. Di antaranya diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa suatu ketika Rasulullah ditanya oleh seseorang, "Wahai Rasulullah, perbuatan apa yang paling mulia?" Kemudian Nabi menjawab, "Percaya kepada Allah dan Rasulnya." Sahabat itu bertanya lagi, "Kemudian apa?" Nabi menjawab, "Jihad di jalan Allah." Lantas bertanya lagi, "Kemudian apa?" Nabi menjawab, "Haji mabrur." Senada dengan hadis di atas, Ibnu Mas'ud bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, amal apa yang paling dicintai Allah?" Nabi bersabda, "Sholat tepat waktu." "Kemudian apa?" tanya Ibnu Mas'ud selanjutnya, "Berbakti pada kedua orang tua." Selanjutnya, "Kemudian apa?" "Jihad di jalan Allah," jawab Nabi mengakhiri. Dari kedua hadis di atas dapat diketahui bahwa jihad memiliki keutamaan yang sangat tinggi. Dalam konteks amal yang mulia, jihad menempati urutan kedua setelah iman. Sedangkan dalam konteks amal yang dicintai Allah, jihad menempati urutan ketiga setelah sholat tepat waktu dan berbakti kepada kedua orang tua.
Bahkan dalam sebuah riwayat hadis oleh sahabat Abi Yahya bahwa Nabi bersabda, barang siapa yang menyumbang dana untuk jalan Allah, maka akan ditulis baginya pahala sebanyak 700 kali lipat. Dalam literatur fikih pun, para ulama memposisikan jihad sebagai pembahasan bab tersendiri. Seperti Syekh Taqiyuddin Al-Hisni dalam kitabnya Kifayah Al-Akhyar, beliau memberikan penjelasan tentang jihad dengan mengkaitkan peristiwa jihad pada zaman Rasulullah SAW. Kemudian jihad dibagi menjadi 3. Yang pertama, jihad dengan perkataan, yaitu menyampaikan, mengajarkan, dan mendakwahkan ajaran Islam kepada manusia, serta menjawab tuduhan sesat yang diarahkan kepada Islam. Termasuk dalam jihad dengan lisan adalah tabligh, taklim, dakwah, amar ma'ruf nahi mungkar, dan aktivitas politik yang bertujuan menegakkan kalimat Allah. Yang kedua, jihad dengan harta, yaitu menginfakkan harta kekayaan di jalan Allah Subhanahu wa taala, khususnya bagi perjuangan dan peperangan untuk menegakkan kalimat Allah, serta menyiapkan keluarga mujahid yang ditinggal berjihad. Kemudian yang ketiga, jihad dengan jiwa, yaitu memerangi orang kafir yang memerangi Islam dan umat Islam. Dan ungkapan jihad yang dominan disebut dalam Al-Quran dan Sunnah berperang di jalan Allah. Adapun jihad disyariatkan bertujuan agar syariat Allah tegak di muka bumi dan dilaksanakan oleh manusia, sehingga manusia mendapat rahmat dari ajaran Islam dan terbebas dari fitnah. Jihad fisabilillah bukanlah tindakan balas dendam dengan menzalimi kaum yang lemah, tetapi sebaliknya untuk melindungi kaum yang lemah dan tertindas di muka bumi. Jihad bertujuan tidak semata-mata membunuh orang kafir dan melakukan teror terhadap mereka, karena Islam menghormati hak hidup setiap manusia. Tetapi jihad disyariatkan dalam Islam untuk menghentikan kezaliman dan fitnah yang mengganggu kehidupan manusia. Baik, selanjutnya ialah nilai-nilai jihad. Jihad adalah usaha yang maksimal dalam menerapkan ajaran Islam dan memberantas segala bentuk kemungkaran dan kezaliman, baik terhadap diri sendiri maupun masyarakat. Menurut Ar-Raghib Al-Asfahani, jihad adalah mengerahkan segala kemampuan untuk memerangi musuh. Jihad terbagi menjadi 3 macam, yaitu pertama memerangi musuh, kedua memerangi teman, dan yang ketiga memerangi hawa nafsu. Ada pula ulama yang mendefinisikan jihad dengan mengerahkan segala kemampuan dan kekuatan untuk berperang di jalan Allah dengan mempertaruhkan nyawa, atau dengan memberikan bantuan harta ataupun materi, atau sekedar pendapat, ucapan, dan memberikan bekal perang dan yang lainnya. Adapun menurut Ibnu Taimiyah, perintah jihad bisa dilakukan dengan hati, seperti berkeinginan untuk berjihad, berdakwah, dan mengajarkan syariat-syariatnya, berhujjah dengan cara mendatangkan hujjah di hadapan orang-orang yang membutuhkannya, memberikan penjelasan tentang kebenaran dan menghilangkan syubhat dengan memberikan pendapat dan sumbangan pemikiran yang bisa memberikan manfaat bagi kaum muslimin, serta jihad badan dengan cara berperang. Jihad wajib dilakukan dengan sekuat tenaga. Dalam hal-hal di atas, jihad terbagi menjadi 2, yaitu jihad pertama, jihad difai, yaitu jihad yang mempertahankan diri. Hal ini jika musuh masuk menyerang negara Islam dan berusaha untuk menguasai serta menjajahnya, meskipun hanya sedikit, atau ketika orang-orang kafir memusuhi kaum muslimin, harta maupun kehormatan mereka. Yang kedua, jihad tolab, jika musuh berada di daerahnya sendiri dan tidak memasuki kita kaum muslimin, bahkan yang memulai dan menabuh genderang perang adalah kita kaum muslimin. Yang selanjutnya adalah jihad masa klasik. Jihad pada zaman Rasulullah identik dengan peperangan melawan orang kafir. Tetapi saat periode Mekah, umat Islam belum terlibat dalam aksi peperangan melawan kafir Quraisy. Perintah berjihad pada periode Mekah ditekankan pada perintah untuk bersabar, baik sabar dalam menghadapi segala bentuk gangguan dan siksaan, maupun sabar dalam mempertahankan akidah. Perintah berjihad yang diwujudkan dalam tindakan perang baru dilakukan pertama kali oleh Rasulullah SAW pada periode Madinah, yaitu setelah 2 tahun hijrahnya umat muslim dari Mekah ke Madinah, yaitu pada perang Badar. Kemudian ada juga beberapa perang yang terjadi setelahnya, seperti perang Uhud, perang Khaibar, dan perang-perang lainnya. Tindakan memerangi kaum kafir ini karena mereka tak henti-hentinya menebarkan permusuhan, pengancaman, dan menghalangi dakwah Islam. Akan tetapi, jihad perang ini bukan dalam rangka menyerang,
melainkan semata-mata sebagai tindakan pertahanan demi menjaga hak dan martabat umat muslim dan dilakukan dengan tetap memperhatikan etika dan tidak melampaui batas. Yang selanjutnya, jihad di masa kini. Jihad pada zaman sekarang berbeda dengan zaman dahulu. Sebagaimana yang kita ketahui, berdasarkan hadis Nabi bahwa jihad terbesar setelah perang Badar Kubra adalah jihad melawan hawa nafsu. Jika diartikan lebih dalam lagi, selain musuh berupa hawa nafsu, maka masuk juga di dalamnya musuh-musuh yang berbentuk pemikiran-pemikiran liberal, radikalisme, fundamentalisme, westernisasi, aliran sesat, dan yang lain-lain. Yaitu termasuk juga musuh-musuh media. Di zaman sekarang banyak berita atau foto yang memprovokasi, sehingga banyak menimbulkan kebencian antar sesama atau bahkan pertikaian antar umat. Ditampilkan dan diupload secara besar-besaran padahal belum tentu itu sesuai faktanya. Melihat fenomena ini, yang kita perlu lakukan dalam rangka berjihad yaitu menampilkan berita, kisah, dan atau foto sungguhan yang jika orang lain melihatnya, orang itu akan merasa senang, damai, menambah ikatan persaudaraan, dan melahirkan gagasan atau tindakan dalam kebaikan. Inilah bentuk jihad di media di masa sekarang. Baik, selanjutnya ialah hikmah jihad. Semua aturan dalam Islam yang disyariatkan pasti bukan tanpa tujuan, melainkan demi kemaslahatan bersama. Dan dapat dipastikan kemaslahatan itu ditujukan hanya untuk hamba saja, bukan Allah. Aturan Islam bukan hanya berkait pada sholat, zikir, haji, doa saja. Selama ada kemaslahatan di muka bumi dan tidak ada kebatilan, maka kerusakan selalu menghalangi kemaslahatan. Islam tidak rela jika umatnya hanya berdiam di rumah saja, menutup pintu rapat-rapat dan beribadah untuk dirinya saja, namun membiarkan apa yang terjadi di luar rumahnya. Islam mewajibkan setiap umatnya untuk mengambil peran dalam usaha melawan kemungkaran. Itulah yang disebut dengan jihad di jalan Allah. Mengerahkan segala kemampuan, daya kekuatan berupa jiwa, harta, pikiran, lisan untuk menolong kebenaran dan kebaikan. Kewajiban jihad oleh Allah disetarakan dengan sholat, puasa, dan zakat dalam kapasitas yang sama.